Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pangkat negatif, pangkat nol, dan bilangan pecahan yang berpangkat. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang pangkat positif dan masih berlaku sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Sekarang yang kedua itu mengenai tentang perpangkatan bilangan bulat yang berpangkat negatif atau bentuk umumnya yang ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A-nya anggota bilangan bulat, A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan N anggota bilangan asli. Nah, sekarang ini silahkan nanti dibaca, dipahami. Di sini ada contoh. Tentukan hasil dari perpangkatan bulat negatif berikut. A 5 pangkat negatif 2, B 3 pangkat negatif 3. Nah, sekarang tadi kan yang A 5 pangkat negatif 2. Di buku juga sudah ada, cuma ibu terangkan lagi sekali. Berarti sesuai definisi, berarti 1 per 5 pangkat 2. Nah, 5. Di sini kan negatif, maka berubah menjadi positif. Maka kalau diuraikan menjadi ini seperti biasa, berarti 1 per 5 kali 5. Makanya hasilnya menjadi 1 per 25. Kemudian yang B 3 pangkat negatif 3. Berarti sama dengan 1 per 3 pangkat positif 3. Kalau mau langsung berarti 1 per 27. Nah, ini juga berlaku sebaliknya nih. Kalau misalnya ibu punya 1 per 2 pangkat 3. Maka ini bisa menjadi 2 pangkat yang asalnya positif berubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Bisa juga seperti ini, misalnya ada 1 per 6 pangkat negatif 2. Ini sama saja dengan 6 pangkat positif 2. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kemudian materi yang kedua tentang pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Asalkan A-nya jangan 0. Contohnya 1 pangkat 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 3 pangkat 0 juga 1. Demikian juga kalau punya bilangan misalnya 1 per 2. Ini kan pecahan. Pangkat 0 juga hasilnya 1. Misalnya ibu punya bilangan 5.678. Nah, dipangkatkan 0 juga hasilnya
1. Nah, kemudian bagaimana kalau bilangan pecahan yang berpangkat? Kalau yang pangkat bilangan bulat kita pangkatkan kan contohnya kalau 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2, berarti kan kita kalikan 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana kalau pecahan misalnya 2 per 3 pangkat 3, berarti sama saja penguraiannya. 2 per 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3, berarti kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 berarti 8 per 2 kali 2, 3 kali 3, 9 kali 3 berarti 27. Sifat-sifat yang pertemuan pertama juga masih berlaku. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau beberapa kali pangkatnya dikali. Nah, kalau ini ingat nih sifat yang kemarin, boleh juga dikerjakan seperti ini. 2 per 3 pangkat 3, kita pakai yang sifat yang kemarin, berarti kan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Hasilnya juga sama. Berarti sama dengan 8 per 27. Di PDF yang Ibu kirim sudah ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ada 6. Sifat yang pertama, yang kedua, yang keempat, yang kelima, yang keenam itu sebenarnya sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Cuma mungkin di sini yang ingin Ibu tekankan sifat yang C yang ketiga. Nah, langsung Ibu ambil contohnya seperti yang ada di PDF. Ibu jelaskan lagi sekali. Di sana kan ada tertulis 2 per 5 pangkat negatif 3. Ingat sifat yang C, berarti polanya ini kebalikannya nih. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti 5 per 2. Pangkatnya kan negatif 3, ini juga berubah menjadi positif 3. Berarti ini tinggal kita pakai sifat yang terdahulu menjadi 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 berarti kan sama dengan 125. 2 kali 2 kali 2, 3 kalinya berarti 125 per 8. Kemudian ada contoh lagi. 2 per 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Berapa di sini angkanya? Ingat, kalau tidak ada buat di sini ada angka 1. Kan bilangan pokoknya ini sama. Kalau bilangan pokok sama berarti tinggal kita tambahkan nih pangkatnya. Berarti 2 per 3 pangkat 3 tambah 1. Berarti sama dengan 2 per 3 dipangkatkan 4. Kita pakai sifat yang kemarin lagi. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 16 per
3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3 lagi berarti 81. Jelas ya? Nah, ada lagi contoh. 4/7 × 8 dibagi 4/7 × 6. Oh, dibagi, periksa ini sama bilangan pokoknya, berarti karena dibagi pangkatnya tinggal kita kurang, berarti 4/7 × 8 kurangi 6 berarti 4/7 Pakai sifat yang tadi lagi berarti 4/7 berarti hasil terakhirnya adalah 16/49. Nah, itu paham? Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? 2/-1 ditambah dengan 4/-1 sama dengan, nah di sini kan bilangan pokoknya 2, di sini bilangan pokoknya 4. Supaya mudah kita samakan bilangan pokoknya. Yang 4 ini kita ubah menjadi 2/2 sehingga menjadi 2/-1 ditambah, tadi kan kita ubah menjadi 2/2 dipangkatkan lagi -1 berarti sama dengan 2/-1 ditambah, ini kan 2 kali memangkatkan, yang 2/2 baru dipangkatkan lagi -1, berarti ini kita kalikan, berarti 2/-2. Sesuai definisi tadi berarti ini 1/2 berarti cukup ditulis 1/2 ditambah 1/2 atau 1/2 berarti sama dengan 1/2 ditambah 1/4. Ingat syaratnya, kalau ditambah atau dikurang penyebutnya harus sama. Di sini kan 2, di sini 4, berarti yang ini kita ubah menjadi 4, sama-sama dikalikan 2 berarti sama dengan 1 kali 2 kan 2 kali 2 kan 4. Maaf, sambung ya. Berarti sama dengan, ibu ulang tadi, 1/2 tambah 1/4 berarti sama dengan 2/4 sama-sama dikali 2 tambah 1/4. Ini hapus dulu ya. Ini seharusnya 1/4 berarti sama dengan, karena sudah sama berarti 3/4. Terus ada lagi soal nih seperti ini. Kekurung 2/2 B/-3 C dikali dengan 3/-5 B/2
C pangkat negatif 1 dikali lagi dengan negatif 5 A pangkat 0 B pangkat negatif 4 C pangkat 3 4 ya. Nah, berapa sih? Kita kelompokkan koefisien dengan koefisien, angka dengan angka. Berarti kan sini ada 2, 3, negatif 5. Berarti 2, berarti dikali, maksudnya kali 3 kali negatif 5. Ini sama-sama koefisien, sama-sama angka. Nah, kemudian kita cari variabelnya yang sama, kita kelompokkan misalnya yang A dulu nih, A nih. A, berarti A pangkat 2 kali A pangkat negatif 5 kali A pangkat 0. Nanti ini semuanya dijumlahkan nih. Kemudian yang B-nya nih, yang B. Berarti B pangkat negatif 3, B pangkat 2, maksudnya dikali nih. Kemudian B pangkat negatif 4. Terakhir yang C. Berarti pangkat 1. Kemudian C pangkat negatif 1. Kemudian C pangkat 3. Berarti sama dengan 2 kali 3, 6 kali negatif 5, berarti negatif 30. A pangkat. Biar kita jumlahkan nih. 2 tambah negatif 5 kan negatif 3 tambah 0, berarti hasilnya A pangkat negatif 3. Kemudian B-nya kita tambahkan juga nih, negatif 3 tambah 2 negatif 1, negatif 1 ditambah negatif 5 berarti negatif 3 tambah 2 negatif 1 berarti negatif 1 tambah negatif 4 berarti negatif 5. C-nya berapa? Di sini 1 nih. 1 tambah negatif 1 berarti 0 tambah 3 berarti. Nah, inilah hasilnya. Berikutnya lagi, ada soal misalnya seperti ini. A pangkat 2, maaf. A pangkat 2 per B dipangkatkan lagi negatif 3, kemudian dikali B pangkat 2 per A pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 2. Sini ya. Ini berarti A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Berarti A pangkat 2 pangkatkan lagi negatif 3 per B pangkat negatif 3 per B pangkat negatif 3 kali sama nih. Berarti B pangkat 2 yang ini nih dipangkatkan lagi yang ini negatif 3, ini juga sama A pangkat 3 dipangkatkan lagi yang ini negatif 3, berarti sama dengan ini dikali nih karena 2 kali pangkat bukan ditambah, berarti A pangkat 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Kalau ini B pangkat negatif 3 kali ini dikali nih
Berarti B pangkat negatif 6. Ini juga dikali, berarti A pangkat negatif 9. Nah, sekarang sama dengan, kalau mau kita gabung, berarti A pangkat negatif 6, B pangkat negatif 6 per A-nya kita letakkan di muka, berarti A pangkat negatif 9 per B pangkat negatif 3. Berarti sama dengan, ingat kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurang, berarti A pangkat negatif 6 dengan, berarti negatif 6 kurang negatif 9 dikali dengan B. Berapa tadi B? Negatif 6 dengan negatif 3. Berarti negatif 6 kurang negatif 3. Kita lihat lagi sekali. Ya, 6, 9, 6, 3. 6, 9, 3. Berarti sama dengan A pangkat negatif 6. Ini jadi positif nih. Tambah 9. B pangkat negatif 6 tambah 3. Berarti sama dengan A pangkat negatif 6 tambah 9, berarti A pangkat 3. B pangkat berapa nih? Negatif 3. Berarti inilah jawabannya.